Perkenalkan, nama saya Catherine Ninik Saragi, saya dari kelompok 5 Anatomi Manusia kelas IKOR A. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 Anatomi Manusia kelas IKOR A. Sebagai mahasiswa jurusan olahraga, pembelajaran anatomi manusia sangat diperlukan sebagai bekal persiapan dan penanganan yang akan dibutuhkan dalam bidang olahraga nantinya. Sebagai contoh dalam pemeriksaan fisik dan penanganan lainnya. Salah satu materi dasar dari anatomi manusia adalah terminologi dan regio tubuh manusia. Di sini pertama sekali saya akan menjelaskan definisi daripada anatomi. Anatomi manusia atau antropotomi ialah sebuah bidang khusus atau ilmu dalam anatomi yang mempelajari struktur tubuh dan sistem tubuh manusia secara menyeluruh. Yang kedua, posisi anatomi. Syarat posisi anatomi antara lain: yang pertama, berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Dan yang terakhir, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang ketiga, sikap anatomi. Sikap anatomi tidak jauh berbeda dengan posisi anatomi. Sikap anatomi yang pertama ialah suatu sikap di mana badan berdiri tegak, kepala tegak, mata memandang lurus ke depan, kedua anggota gerak lurus ke bawah berada di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke depan, kedua anggota gerak bawah lurus dan sejajar, kedua kaki sejajar dan rapat, seperti pada gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Sakino Pita Sarihulu, kelas IKOR A 2021, NIM 62125100012. Di sini saya menjelaskan sistem-sistem tubuh manusia. Ada beberapa sistem tubuh manusia, yaitu sistem kardiovaskular atau memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan atau memproses makanan dengan mulut, perut, dan usus. Sistem endokrin atau komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan, mempertahankan tubuh dari serangan yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen atau kulit dan rambut. Sistem limfatik atau struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Sistem otot, menggerakkan tubuh. Sistem saraf, mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otot dan saraf. Sistem reproduksi atau organ ses. Sistem pernapasan, organ yang digunakan bernapas, paru-paru. Sistem rangka, songkongan dan perlindungan struktur dengan tulang. Sistem urin, ginjal, dan struktur yang dihubungkan dengan produksi dan ekskresi urin. Ada tubuh dibagi ke dalam kelompok regio berikut ini, yaitu kepala dan leher termasuk segala sesuatu di atas cerukan dada. Ekstremitas atas termasuk dengan lenganan bawah, lengan atas, bahu, asikila, regio pratora, dan scapula. Toraks memuat regio dada dari cerukan dada dan diafragma toraks. Abdomen segala sesuatu dari diafragma toraks ke pinggiran panggul atau cerukan panggul. Bagian belakang, sekitar tulang belakang dan komponen-komponen cakram dan badan intervertebral, pelvis dan perineum. Pelvis terdiri atas segala sesuatu dari cerukan panggul ke diafragma panggul. Perineum ialah regio antara arena genital dan anus. Ekstremitas bawah biasanya segala sesuatu di bawah ligamen inguinal termasuk paha, persendian, tulang paha, kaki, dan telapak kaki. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Sumiring, saya dari kelompok 5 anatomi. Di sini akan menjelaskan istilah-istilah yang menyatakan arah. A. Medialis, lebih dekat pada garis tengah. B. Lateralis, lebih jauh dari garis tengah. C. Anterior atau ventralis, lebih dekat ke depan. D. Posterior atau dorsalis, lebih dekat ke belakang. E. Cranialis, lebih dekat ke kepala. F. Caudalis, lebih dekat dengan ekor. G. Sagittalis, tegak lurus pada bidang frontalis. H. Dextra, lebih dekat ke kanan. I. Sinitra, lebih ke kiri. J. Superior, bagian tubuh yang lebih tinggi. K. Inferior, bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh. L. Proximal, lebih dekat dengan batang tubuh. M. Distal, lebih jauh dari batang tubuh. N. Superficial, setiap bagian yang dekat dengan permukaan tubuh. O. Profunda, bagian yang terletak di dalam tubuh atau bagian yang dekat dengan permukaan tubuh. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Mikael Panto Saputra Purba, NIM 6211210004 dari kelas IKOR A. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dari arah gerakan. Fleksi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan atau melipat sendi. Ekstensi, meluruskan kembali sendi dari posisi fleksi. Abduksi, gerakan menjauhi badan atau tubuh. Adduksi, gerakan mendekati tubuh. Rotasi, gerakan memutar sendi. Sirkumduksi, gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Pronasi adalah gerakan melengkupkan tangan. Supinasi, gerakan menendahkan tangan. Elevasi, gerakan mengangkat. Contoh gerakan pundak ke atas. Depresi adalah gerakan menurunkan. Baiklah Bu, sini saya akan menjelaskan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jolin Lumbantowi dari kelompok 5. Kita lanjut saja ke materinya. Istilah-istilah yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Di mana istilah-istilah yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan ini terbagi beberapa bagian, yaitu foramen, atau bisa disebut juga dengan lubang, fisura, atau bisa disebut juga dengan celah. Yang selanjutnya apertura, yaitu pintu. Yang selanjutnya kanalis, yaitu saluran, dan ductus, yaitu pembuluh, meatus, yaitu liang, kabung, yaitu rongga, dan berikutnya celula, yaitu ruang kecil. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu rongga-rongga dalam tubuh. Ini terbagi beberapa bagian, yaitu rongga kranial, atau bisa disebut juga dengan tengkorak yang berisi otak. Yang kedua, rongga spinal, atau bisa disebut juga dengan tulang belakang yang berisi medula spinalis. Dan yang ketiga, rongga toraks, yaitu dada yang berisi jantung dan paru-paru. Yang keempat, rongga abdomen yang berisi perut. Yang kelima, rongga panggul. Selanjutnya, mari kita lihat video-video gerakan dari gambar-gambar tersebut. Lanjut saja ke videonya, mari kita simak sama-sama. Sekian dari materi penjelasan kami. Jika ada kesalahan dan penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.